Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kalau saya katakan selamat pagi, jawabannya apa? Pagi. Oke, pagi, 3 kali luar biasa. Ya, kalau saya bilang apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, boleh. Tapi alhamdulillah luar biasa saja. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya nggak tahu ini isyarat disuruh berhenti ini. Tahu-tahunya sudah berhenti aja. Tes. Sorry. Oke. Coba berdiri semua dulu. Berdiri. Sambil nanti makannya ya, santai saja. Kita akan menyanyi bersama Siapa Suka Hati. Oke. Atau Kalau Kau Suka Hati. Saya akan pastikan yang tidak ikut menyanyi berarti nanti akan maju ke depan untuk kita suruh nyanyi sendiri. Oke. Tunggu dulu ya, saya tes. Dengarkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati. Dan kalau kau suka hati. Apa? Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke. Sama-sama. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, bilang oke. Kalau kau suka hati, bilang. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, bilang. Ini kalau sudah 3 kali mic-nya berarti sudah aman. Oke. Saya tes kekompakan kita dulu supaya ada simetri antara saya dengan Anda. Apakah Anda sudah bersama saya atau tidak? Karena mohon maaf, terkadang orang kalau sudah mau siap acara, kemudian kuenya dibagi, biasanya atensinya kepada kue saja. Oke, saya mau tes. Kalau saya bilang tepuk 1, strek. Tepuk 2, tek. Tepuk 3, tek. Nah, begitu ya. Jadi jangan sembarang. Tepuk 1, tepuk 2, tek. Tepuk 3, tek. Nah, gitu, oke. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3. Tek. Ya, gitu loh. Biar kelihatan kompak kita. Tepuk 3. Begitu ya. Oke. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Berarti sekarang ini sudah oke ya. Silakan duduk kembali. Oke. Teman-teman,
Sebelum saya memulai penyampaian materi kita tentang pembinaan karakter, terlebih dahulu saya harus menghormati Bapak Kepala Bagian Kemahasiswaan, Ayahanda Bapak Haji Faruk, serta seluruh staf beliau, panitia yang sudah mengagendakan kegiatan yang luar biasa ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya untuk sharing dengan teman-teman kaitannya dengan membangun karakter kemahasiswaan. Ini ada tulisannya nih. Saya tidak tahu yang tidak ada tulisan ada nggak hadir di sini atau memang terbatas. Ini sesuai dengan fakultas. Oke ya. Kalau begitu kita tes per fakultas. Oke. Siap-siap pertanian. Makanya kalau pegang HP nggak pas, nggak bisa nanti tepuk tangan. Ya, saya tes khusus untuk pertanian saja. Tepuk 3. Belum ketemu. Tek 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 tek. Tepuk 3. Tepuk 3. Kan cantik sekali suaranya ya. Serasa kita di GBK ya. Kalau sudah Indonesia tek tek tek. Oke, sebelahnya peternakan. Siaga semuanya, peternakan. Tepuk 2. 1 2 1 2 3. Mantap. Pisip. Kita tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1 1 1 1 2. Mantap. Berarti terakhir ini ya. Sekarang kalau saya bilang 1 berarti A, 2 I. Kalau saya bilang 3 U. Oke. Coba kita tes kekompakannya. Kalau saya bilang 1 tadi kita bilang A. Kalau kita bilang 2 berarti I. Kalau kita bilang 3, oke, kita coba tes kekompakan kita semua. 1 2 3. 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau kita berbicara karakter, ada yang bisa bantu saya? Apa yang Anda pahami dengan karakter? Sebelah sini boleh? Silakan. Mention your name please. Oke. Oke, boleh berdiri, sebut nama dan apa karakter itu. Perkenalkan, nama saya Azwa Firial. Panggilannya terlalu panjang. Wawa. Wawa. Menurut saya karakter itu suatu sifat diri kita yang sudah melekat. Ya, yang sudah melekat di diri kita sendiri. Contohnya? Kalau tai lalat itu? Iya, juga. Melekat juga dia. Tai lalat itu karakter apa tidak? Kalau misalnya tompel, sifat, lebih kepada sifat. Contohnya? Penyayang. Oke, minta air, salur dulu air minum, baru. Di atas dikit. Iya, ya.
Apa contohnya? Kayak egois atau Oke, egois, ya. Kalau egois itu karakter baik apa buruk? buruk. Itu karakter buruk. Oke, yang lain dari ekonomi. Kira-kira karakter itu apa? Silakan maju sini saya. Tes. Au. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Izin perkenalkan diri, nama saya Ridwan itu bisa dibentuk mulai dari seperti kegiatan seperti ini atau dengan karakter. Untuk contoh sendiri untuk karakter itu mungkin kayak seperti disiplin dan tepat waktu saat dosen memberikan tugas yang sesuai dengan deadline. Oke, go, tepuk tangan. Berikan aplaus. Oke. Terima kasih, hebat, luar biasa. Saya bergeser ke sebelah. Apa yang Anda pahami dengan karakter? Ayo, pertanian. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Jawa dari Fakultas Pertanian di Laura. Karakter di sini menurut saya adalah merujuk pada sifat-sifat, akhlak atau pendapat pada diri seseorang. Sekian, terima kasih. Contohnya, Seperti misalnya sifat sombong, akhlak yang baik. kalau sombong dengan akhlak yang baik itu sama apa tidak? Apa itu? Kalau sombong itu sifat apa namanya? Yang Karakter apa namanya? biasa menganggap dirinya Itu termasuk karakter yang baik apa buruk? Itu karakter yang buruk. Aplaus buat saudara Anda. Oke. Terakhir. Ini siapa yang mewakili? Dari peternakan? Apa yang dipahami dengan karakter? Halo. Maju sini. Ini apa? Kedokteran ya, ilmu kedokteran. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibul Umami. Jadi menurut saya karakter itu adalah segala sesuatu yang tumbuh dari setiap individu makhluk hidup yang dimana bisa diubah secara bertahap atau bisa dilatih begitu. Contohnya itu seperti berdirinya saya di sini. Oke, keberanian untuk berdiri, ya, keberanian untuk tampil di sini. Oke, aplaus untuk kita semua, teman-teman. Ya, apa yang disampaikan oleh semua teman-teman tadi, perwakilan tadi, itulah karakter. Jadi dalam bahasa agama, teman-teman, lebih simpelnya itu disebut dengan akhlak. Ya, karakter, budi pekerti, akhlak, attitude, etika dan lain sebagainya itu adalah merupakan makna daripada karakter itu sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran semua agama, teman-teman, semua agama pasti mengajarkan seseorang itu harus memiliki karakter yang baik. Ya, mungkin boleh dalam sisi akidah kita berbeda, boleh dalam sisi syariat kita berbeda, tetapi kalau sudah berbicara etika, berbicara karakter, maka semua agama menuntut pemeluknya untuk bisa menghadirkan karakter yang baik. Maka yang ingin saya sampaikan di tengah teman-teman di sini, pintar itu penting, cerdas itu juga sangat berperan. Tetapi yang paling berperan dalam kehidupan Anda ke depan itu adalah karakter Anda itu sendiri. Makanya sering kalau kita lihat iklan-iklan, teman-teman bisa dilihat di YouTube itu nanti akan ada iklan. Jangan mencari pegawai atau karyawan yang pintar kalau dia tidak punya budi pekerti yang baik.
Jangan hanya mengandalkan kecerdasan saja. Kalau dia tidak memiliki etika yang baik, maka itu tidak akan bermakna. Kenapa? Karena kecerdasan itu bisa diasah, bisa kita gali, bisa kita transfer. Tetapi kalau kita berbicara tentang etika, kalau kita berbicara tentang moral, kalau kita berbicara tentang budi pekerti, maka itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Ya, makanya di dalam Islam dibedakan antara al-akhlaq al-mazmumah dengan al-akhlaq al-mahmudah. Ada akhlak-akhlak yang baik, ada akhlak-akhlak yang tidak baik. Tadi ada yang dikatakan oleh teman-teman, ada di situ egois, ada di situ misalnya pendengki, ada orang yang pendendam, ada orang yang pemalas, ada orang yang tidak suka bergaul dan lain sebagainya. Maka itu adalah bagian daripada akhlak yang tidak baik, karakter yang tidak baik. Tetapi kalau kita berbicara akhlak yang baik, karakter yang baik, itu juga banyak sekali. Makanya mohon maaf teman-teman, kalau kita berbicara karakter, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mohon maaf saya lebih kedepankan perspektif agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam diri kita semua ini ada yang disebut dengan mudghah. Mudghah itu ibarat semacam kumpulan, ya, atau seonggok daging yang ada pada diri kita. Apa kata Rasul? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila mana yang ada di dalam diri kita ini baik, teman-teman, maka semua yang lahir dari manusia, semua yang keluar dari manusia itu, apakah tutur katanya, perilaku, perbuatannya, pasti yang baik semua. Tetapi bila mana yang ada dalam diri kita ini tidak baik, yang ada di dalam diri kita ini bermasalah, yang ada di dalam diri kita sakit, teman-teman, maka yang keluar adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak produktif. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Mohon maaf. Jadi kalau hati itu adalah sumber kebaikan dan keburukan manusia. Bila mana kita bisa menata dengan baik, teman-teman, maka yang akan lahir adalah kebaikan. Tetapi bila mana kita tidak pernah menatanya, kita tidak pernah memeliharanya, kita tidak pernah menjaganya, maka yang lahir adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya kita dengarkan, temanmu itu kenapa sakit hati, Pak? Ya, sakit hati. Jadi kita tidak mengatakan sakit telinga, sakit kepala, sakit tangan, tidak, tapi sakit hati. Orang yang tidak baik itu mencerminkan dia sakit hati. Ada orang yang mohon maaf kita sering sebut hatinya keras, ya, atau keras hati. Keras hati itu artinya dia tidak mau menerima kebenaran, dia tidak mau menerima nasihat orang lain, dia tidak mau menjadi orang baik. Maka orang ini sebenarnya sedang merasakan sakit yang disebut sakit hati atau keras hati tadi. Maka teman-teman ya bahagia, disinilah pentingnya kita semua harus, kalau ingin memiliki karakter yang baik, maka yang harus disentuh ini adalah berawal dari sini dulu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal birru?" Ya Rasul, apa sih yang disebut dengan kebaikan itu? Apa yang dimaksud dengan baik? Apa yang dimaksud dengan kepantasan? Baik, pantas, itu apa ya Rasul? Teman-teman, Rasul mengatakan apa? Istafti qalbaka, minta tunjuk ke dalam hatimu, tanyakan hatimu, coba tanya hati anda. Kalau anda mau tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup kita, coba tanyakan hati kita, ketuk hati kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Al birru matma'an
hil qalbu wa matma'annat ilaihin nafsu. Kebenaran, kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan hati kita tenang, jiwa kita merasa nyaman. Itu namanya kebaikan. Tetapi kalau keburukan itu adalah apa? Sesuatu yang hati ini tidak terasa nyaman, yang membuat kita tidak bisa tenang, itu namanya keburukan. Teman-teman, sepakat enggak? Kalau kita malas kuliah, hati kita tenang apa bahagia? Bahagia apa tidak? Orang, mohon maaf, kalau mencuri, mengambil milik orang lain, hati kita tenang atau hati ini tenang atau tidak tenang? Itu standarnya. Jadi kalau Anda mau tahu mana yang namanya baik, coba tanya hati Anda. Oh, hati saya tenang apa tidak? Yang namanya mencuri. Adik-adik, mencuri itu boleh kita tidak diketahui oleh teman, boleh kita diketahui oleh sahabat kita, bahkan mungkin kita satu ruangan, kita mungkin dalam satu ruangan, satu kelas, atau mungkin satu kos. Yang sering terjadi kehilangan itu kan di kos, ya, atau di kelas kita, atau di fakultas kita. Teman-teman, boleh hari ini Anda tidak diketahui oleh pemilik, tetapi yang Anda rasakan itu adalah jiwa yang gelisah, jiwa yang tidak nyaman. Anda tidak akan pernah tenang. Jangan mengambil milik orang. Anda berhutang saja, Anda pinjam uang sama teman, kira-kira kalau dia tenang apa tidak? Ya Allah, please deh, kira-kira begitu kan, ketemu lagi. Kita tidak akan nyaman. Kenapa? Karena ada masalah. Setiap kali ada masalah, teman-teman, maka jiwa ini tidak akan pernah merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Dan semua agama itu sama, ya. Di dalam Kristiani, dalam Buddha, dalam Hindu, semua yang nilai-nilai kebaikan itu hadir. Sehingga bila mana kita melawan kebaikan, kita tidak mau bersatu dengan kebaikan, maka yang terjadi adalah kegersangan dalam jiwa kita. Kita akan merasakan kesepian, bahkan kita tidak akan merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan kita. Maka teman-teman yang berbahagia, disinilah pentingnya sebagai seorang mahasiswa, kita sudah dituntut dari sejak awal. Salah satu yang akan menjadikan Anda bukannya bahagia, tetapi sukses itu Anda raih bila mana Anda sudah membiasakan karakter yang baik. Mulai dari kuliah, saya sering, mohon maaf, ada di antara mahasiswa yang kadang-kadang selalu terlambat. Ada yang sering terlambat apa tidak? Ada yang sering terlambat apa tidak? Mohon maaf, kalau Anda seperti itu, ini adalah karakter yang harus dibersihkan. Anda tidak akan pernah sukses kalau Anda memiliki karakter seperti itu. Ingat, dalam agama manapun, penghargaan terhadap waktu itu adalah merupakan ajaran yang sangat mulia. Islam, teman-teman, kita yang beragama Islam itu sudah diturunkan oleh Allah satu surat yang namanya surat Al-Asri. Surat Al-Asri. Ada yang hafal di antara kita? Ada yang membantu saya untuk menghafalkannya? Silakan. Ada mic? Tolong berikan mic di belakang. Silakan. Ada? Surat Asri. Bismillah. Sebut namanya Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi. Ayatnya Ya, ayatnya saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bravo. Terima kasih Ananda, luar biasa. Berikan aplaus buat teman Anda. Oke, ini sudah mulai tidak semangat. Kita coba tes lagi tepuk tangannya. Atau kita tes 1, 2, 3-nya. 3 1. Oke, kalau begini semuanya seolah-olah semangat. Coba kita tes per fakultas kalau begitu. Ya. Oke. Peternakan 1. Anda harus mengikuti ritmenya saya. 1. 1. Begitu. Nah, itu kayaknya sudah tidak konsisten lagi dengan apa yang saya sampaikan. Oke, lihat saya. Kalau saya bilang iramanya bagaimana, Anda ikut. 1. Jangan nggak bisa. Nggak bisa 1 gitu ya. Oke, sip. Lagi. Ini belum kompak. 1. Oke, good job. Tepuk tangan, udah. Fakultas Pertanian 3. Masa 3? Oh. 3 gitu. Oke. 3 ekonomi. Kita tes. 2. Iya, jangan 2 begitu. Oke, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Oke, good. Bisip. Mulai. 1. Ini kok suaranya yang di depan, belakang mana? 1. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, tadi kita mendengarkan satu ayat di dalam Al-Quran sebagai inspirasi kita untuk bisa menghadirkan salah satu di antara karakter. Apa firman Allah tadi? Al-asri waktu. Teman-teman, kalau ada orang yang bersumpah, itu menunjukkan kebenaran orang tadi. Orang itu ingin menunjukkan kebenaran yang dia miliki, ingin menguatkan argumentasi yang dia hadirkan, maka dia bersumpah. Saya bersumpah, saya tidak pernah mengambil milik Anda. Jadi ada sumpah. Maka kalau Anda lihat ayat ini teman-teman, yang bersumpah itu bukan sembarang orang, tetapi yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi sumpahnya itu tentang apa? Al-asri, demi waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat penting sekali. Waktu itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Makanya teman-teman, kenapa orang barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Teman-teman, kalau saya punya waktu, maka saya bisa mencari uang. Orang daripada dikasih uang, lebih baik dikasih waktu. Dengan waktu yang kita miliki, bila mana kita produktif di dalam menjalani kehidupan ini, uang akan hadir terus, kita akan miliki yang banyak. Orang Arab itu mengatakan al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih mahal dari
emas berlian. Teman-teman, Anda dikasih emas 2-3 gram, itu lumayan besar. Tetapi Anda tidak memiliki waktu, berarti Anda tidak akan bisa menambah emas tadi. Kalau orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang produktif, maka bila mana dia mendapatkan waktu, maka dia akan bisa mendapatkan lebih dari sekedar 3 gram emas. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan waktunya dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, teman-teman. Ini menunjukkan waktu itu sangat prinsip sekali. Waktu itu sangat strategis sekali. Allah bersumpah, Allah tidak menyebut objek yang lain. Allah tidak, mohon maaf, objeknya sudah ada subjeknya. Apakah itu orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Allah tidak melihatnya. Yang penting siapa? Siapapun yang bisa menggunakan waktu dengan baik, maka dia berpeluang menjadi orang yang beruntung dalam hidup ini. Dia berpeluang untuk sukses bila mana dia mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu menggunakan waktu dengan baik, walaupun kita Muslim, mohon maaf, walaupun kita Kristiani, walaupun kita Hindu, Buddha dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan kehilangan semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu, teman-teman, ada yang disebut al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu diibaratkan mata pedang yang luar biasa. Pedang yang begitu tajam. Kalau kita tidak mampu menggunakan pedang itu, maka ada yang kita kenal dengan istilah senjata makan tuan. Bagaimana ceritanya? Anda tidak mampu mengoperasional itu, Anda tidak mampu menggunakan itu. Begitu Anda buka, Anda terkena dengan sabetan pedang tadi. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka hal yang sama, teman-teman, apalagi Anda ini adalah orang pilihan. Saya dulu hadir sebagai mahasiswa belum seperti Anda. Kalau dulu itu, mohon maaf, kompetisi untuk mendapatkan beasiswa itu ketat sekali. Saya paham saat ini juga ketat. Tetapi teman-teman, Anda harus ketahui, peluang beasiswa itu sangat besar sekali. Peluang untuk mendapatkan beasiswa kuliah saat ini itu terbuka lebar. Kalau tidak mendapatkan di KIP, masih ada prestasi, masih ada mungkin di jalur masih ada lagi lewat perbankan BI, ada lagi mungkin lewat lembaga-lembaga seperti Super Smart dan lain sebagainya, ada lagi perbankan baik di daerah yang di pusat. Itu semua mereka memiliki dana-dana khusus, CSR khusus yang diberikan kepada mereka-mereka yang berprestasi. Belum lagi, teman-teman, ada yang kita sebut program LPDP. Itu luar biasa. Anda ini hidup di zaman yang sangat dimanjakan sekali. Maka Anda kalau tidak benar-benar berpikir dari saat ini membangun kepribadian yang baik, bagaimana saya harus berprestasi, bagaimana saya harus disiplin, bagaimana saya harus sukses. Teman-teman, jangan pernah menyesal kalau semester berikutnya ternyata nanti akan ada surat yang datang dari akademik. Oh, IPK Anda berada di posisi yang mengkhawatirkan. Anda bisa diganti beasiswa Anda. Kenapa? Karena Anda tidak fokus, Anda tidak disiplin, Anda tidak serius dalam belajar. Itu bisa saja. Karena persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah Anda harus benar-benar berprestasi. Teman-teman, prestasi itu tidak ansih hanya kemampuan berpikir, tetapi keseriusan, kedisiplinan, kecerdasan, kesungguhan, semua itu bersatu padu sehingga melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Teman-teman, jangan sampai kita menyesal. Siapa mereka yang menyesal? Salah satunya yang tidak mampu menggunakan waktunya sebaik-baiknya.
Kalau Anda saat ini santai saja, Anda melihat teman Anda yang di bawah, teman-teman, seringkali kita kalau kompetisi itu kita melihat orang yang di bawah IP-nya. Anda mau sukses dalam urusan ilmu pengetahuan, dalam urusan kecerdasan, kepintaran, agama membolehkan seseorang melihat yang di atas. Boleh Anda melihat orang yang cerdas, tetapi kalau dalam urusan kehidupan duniawi, di dalam menjalani kehidupan, Anda boleh melihat yang di bawah. Supaya apa? Anda bisa menghadirkan rasa syukur dalam diri Anda. Tetapi kalau prestasi, orang hebat, Anda harus mencari mereka, Anda harus bergaul dengan mereka, Anda harus berkompetisi dengan mereka. Teman-teman, saya di saat S1 saya, atau sebelum S1, saya dulu di pondok pesantren yang mohon maaf, kadang-kadang teori pendidikan itu tidak berlaku. Ini teman-teman yang di pendidikan ya, dalam teorinya pendidikan itu harus ada media pembelajaran, sarpras, sarana prasarana yang harus memadai dan lain sebagainya. Teman-teman, Anda bayangkan saya dan teman-teman saya yang saat ini menjadi tokoh-tokoh itu dulu lahir di sekolah yang maaf boleh dikatakan bersedih sekali. Kami tidak punya sekolah, yang ada adalah masyarakat saja. Jadi kalau ruang sekolah itu kita cari pepohonan. Jadi kalau ada pohon yang rindang di papan tulis, kita tempelkan, kita sandarkan, kita mulai sekolah di situ. Giliran hujan ya libur kita sekolah. Teman-teman, hampir setiap saat seperti itu. Makanya kalau ada teori pendidikan mengatakan, oh Anda harus menjadi orang cerdas itu kalau sarprasnya bagus, sarana prasarana, media pembelajaran. Saya pikir tidak semuanya benar. Itu boleh dikatakan penting, tetapi bukan segalanya. Teman-teman, kalau berbicara pendidikan, ada yang kita sebutkan value, ada nilai. Makanya kita harus ada, mohon maaf, penghargaan kepada guru, penghargaan kepada orang-orang yang memberikan kita fasilitas. Artinya seorang mahasiswa itu harus memiliki adab, etika, lagi-lagi kembali kepada etika. Ya, bagaimana menghargai dosen, bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai sahabat, itu penting sekali. Jadi tidak mungkin kita menjadi orang yang hebat kalau kita tidak menghargai dosen. Ya, teman-teman, walaupun Anda cerdas, hebat sekalipun, kalau Anda mengolok-olok dosen Anda tidak punya etika buat mereka, maka sulit rasanya ilmu itu kita dapatkan. Karena jujur saya katakan, ilmu itu ada yang sifatnya dipelajari, ilmun iktisabiyun, ada juga ilmun ladunni, ilmu yang sifatnya kita diberikan kemuliaan, keberkahan oleh Allah. Ya tadi, pada model saya ini mungkin proses pembelajarannya tidak terlalu bagus, tetapi mungkin ada nilai yang kita hadirkan waktu kita menjadi seorang mahasiswa. Menjadi siswa dulu, kita menghargai guru, kita saling menghargai antar teman, kita selalu saling berbagi, memberi. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebut dengan karakter yang baik. Maka salah satu di antara yang semua tadi yang saya katakan, teman-teman, kedisiplinan Anda itu penting sekali. Anda tidak akan pernah rugi bila mana Anda disiplin dalam kehidupan Anda, apalagi sebagai seorang mahasiswa. Ya, karena dosen itu juga manusia. Saya juga dosen, adik-adik. Saya tidak mungkin memperlakukan mahasiswa itu dengan cara yang sama. Ya, yang satu rajin, yang satu disiplin, kemudian anaknya kritis, anaknya diskusi, anaknya mencerahkan, itu tidak mungkin disamakan dengan orang yang sudah terlambat datang, malas datang, tidak mau berkontribusi dalam kelas. Itu tidak mungkin sama. Ya, karena itu dosen itu akan bisa memberikan penilaian.
Ini menunjukkan isyarat kita harus stop. Tetapi sebelum stop, saya berikan ruang untuk Anda bisa berdiskusi, bertanya tentang apa saja, karena ingin supaya apa yang kita sampaikan walaupun sedikit itu bisa memberikan nilai dalam diri kita. Silakan, saya buka pertanyaan. Ada yang bertanya, silakan. Silakan. Kita terbuka. Ada yang bertanya? Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Itu 1, 2, 3. Ini sebelah kiri semua nih. Ayo yang tengah ambil bagian, sebelah kanan juga boleh ngambil bagian. Saya di sini deh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya dan dari Fakultas Hukum. Izin bertanya, yang pertama, bagaimana budaya atau nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi akhlak dan kehidupan seseorang? Dan yang kedua, bagaimana caranya kami sebagai penerima bantuan kartu Indonesia Pintar Kuliah ini dapat memanfaatkan untuk meningkatkan soft skill seperti kepemimpinan, etika kerja, dan komunikasi kami. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat teman Anda. Oke, langsung saya jawab ya. Sambil nanti pertanyaan sudah tidak lupa. Yang pertama teman-teman, pertanyaan tadi bagaimana budaya atau lingkungan seseorang itu bisa memberikan pengaruh terhadap nilai atau karakter seseorang. Teman-teman, sangat berperan penting, sangat strategis sekali. Kalau kita berbicara karakter teman-teman, pertama yang memberikan pengaruh dalam karakter manusia itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua itu memiliki peran yang signifikan. Makanya dalam agama disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Setiap kita, apapun latar belakang orang tua, kita ini lahir dalam keadaan suci bersih. Jadi tidak ada dalam kehidupan ini, mohon maaf, ada anak yang membawa dosa. Teman-teman, makanya kalau ada istilah berkembang di masyarakat dosa turunan, itu tidak dikenal dalam agama manapun. Jadi Islam tidak menghendaki yang namanya orang ini membawa dosa orang tuanya, tidak. Karena prinsipnya setiap anak itu lahir dalam keadaan suci bersih. Ibaratnya kertas teman-teman, semuanya bersih. Maka siapa yang akan bisa mewarnai anak ini? Orang-orang yang paling dekat di sekelilingnya, orang tuanya, bapak, ibunya, itulah yang akan memberikan warna. Anak ini menjadi baik atau tidak, memiliki karakter yang baik atau tidak, sangat tergantung kepada orang tuanya. Maka teman-teman, nih dalam kehidupan manusia, salah satu yang menjadi hak anak itu adalah mereka ingin lahir dari keluarga baik-baik. Tidak ada anak yang mau dilahirkan dari orang tua yang bermasalah. Ya, jadi orang tuanya pasti ingin anaknya baik. Anak juga menginginkan orang tua yang hebat-hebat, yang luar biasa, sehingga mereka nanti akan terbentuk menjadi anak yang baik. Yang kedua, ini kaitannya dengan pertanyaan teman tadi. Teman dan lingkungan itu sangat berperan sekali. Teman Anda saat ini, lingkungan di mana Anda tinggal, itu sangat berpengaruh untuk menjadikan Anda orang yang baik atau tidak.
Makanya di dalam ungkapan para ulama, ya, di dalam hadis saya sebutkan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung kepada teman dia bergaul. Kalau teman bergaulnya adalah teman-teman yang hebat, yang baik, yang jujur, yang disiplin, maka anak ini yang awalnya mungkin malas, anak ini yang awalnya mungkin dia tidak peduli, maka dia akan lahir kepedulian itu, lahir kedisiplinan itu. Kenapa? Karena dia benar dalam memilih teman. Maka teman-teman, Anda perlu untuk mencari siapa teman yang akan bisa menjadikan Anda lebih baik dalam hidup ini. Kalau Anda teman dengan orang yang tidak baik, maka sehebat apapun proteksi diri kita, lama-kelamaan, mohon maaf, jebol juga kita. Kalau dalam bahasa agama, teman-teman, bergaul teman itu ibaratnya kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Cari teman itu adalah seperti penjual minyak wangi. Bagaimana penjual minyak wangi? Kalaupun kita tidak beli minyak wanginya, kita akan dapat kecipratan dengan bau wanginya. Ya, paling tidak dia semprotin kita, atau paling tidak dia berikan kita, atau paling tidak kalau kita keluar, bau dia masih nempel sama kita. Itulah kira-kira teman yang baik. Rasul katakan apa? Jangan berteman. Ini perumpamaan ya. Jangan berpikir macam-macam. Jangan berteman dengan orang yang berprofesi sebagai tukang las. Tukang las itu tukang besi. Ya, orang yang mengelas, teman-teman, kalau orang itu mengelas, maka kalau kita berteman orang yang sifatnya seperti tukang las, pertama, kita dekat dengan dia, kebisingan kita akan dapat. Suaranya luar biasa, bising sekali. Yang kedua, bila mana percikan las itu nempel ke kita, itu akan membuat kita sakit. Dan yang ketiga, akan mengeluarkan bau tidak sedap. Baunya luar biasa. Coba Anda dekat dengan orang-orang yang ngelas. Ini dalam konteks perumpamaan pertemanan, atau yang disampaikan oleh teman Anda tadi, pergaulan. Maka pergaulan itu sangat penting sekali, teman-teman, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkarakter yang baik. Makanya di dalam satu ungkapan ulama disebutkan, khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman yang akan menjadi teman Anda di dalam kehidupan ini, terutama di dalam Anda belajar, adalah kitab atau buku atau ilmu pengetahuan. Maka kalau Anda mau cari teman, cari orang yang pintar untuk bisa berdiskusi, cari teman yang mengupgrade kemampuan Anda, yang memotivasi diri Anda, sehingga Anda juga nanti akan mendapatkan limpahan dari kebaikan dia. Jadi ini pentingnya, teman-teman, lingkungan itu sangat penting sekali. Sehingga bila mana lingkungan, apalagi teman-teman, ini kos, beda suasana Anda tinggal di rumah atau Anda tinggal di sekolah yang modelnya boarding school, pondok pesantren, dengan Anda tinggal di kos. Teman-teman, ini adalah sebuah proses pembelajaran. Kalau kita dulu mondok di pondok pesantren atau di sekolah dulu, ada pressure dari kepala sekolah, dari penanggung jawab, kakak tingkat, itu ada. Sehingga untuk membiasakan diri kita menjadi orang baik itu melalui pressure. Ada tata tertib, ada aturan. Sekarang Anda dituntut untuk bisa lebih luas lagi. Anda bisa menjadi orang hebat. Kapan? Kalau benar-benar punya kesadaran. Self awareness-nya itu sangat penting sekali. Kesadaran diri. Saya mau jadi apa? Kalau hanya bisa menjadi sarjana, bisa. Tetapi sarjana yang baik, sarjana yang berkualitas atau tidak, itu sangat tergantung. Ya, maka Anda harus pintar-pintar mencari komunitas. Jangan gara-gara Anda, teman-teman, Anda ini fokus utama Anda ini kan harus selesai perkuliahan. Bukan berarti Anda tidak boleh
untuk masuk ke kelompok-kelompok ormawa yang ada, ya, atau tempat-tempat yang misalnya tempat Anda mengupgrade kemampuan leadership Anda, itu tidak masalah. Tetapi jangan Anda larut dengan tempat-tempat seperti itu. Upayakan Anda masuk ke dalam organisasi-organisasi kampus, itu adalah untuk mensupport kemampuan Anda. Jadi jangan Anda terlena. Saya sering sekali saya mengingatkan teman-teman mahasiswa di UIN Mataram misalnya, banyak yang mereka, mohon maaf, ini harusnya ada komitmen, terutama yang beasiswa KIP ini tidak boleh menjadi contoh yang tidak baik. Itu harus ada komitmen. Termasuk, mohon maaf, demo itu penting, tetapi jangan segala sesuatu harus diselesaikan dengan demo. Apalagi yang menjadi penggeraknya adalah mahasiswa KIP. Orang yang mendapatkan beasiswa KIP itu orang cerdas, maka segala sesuatu dia akan selesaikan dengan diskusi. Dia harus bisa bertabayun, jangan justru dia menjadi provokator dan lain sebagainya. Teman-teman, Anda ini adalah orang-orang pilihan, maka supaya Anda bisa mensupport pendidikan Anda, soft skill Anda, hard skill Anda, maka perlu sekali Anda mencari komunitas-komunitas yang bisa mengupgrade kemampuan Anda sehingga Anda bisa selesai tepat pada waktunya. Anda bisa naik ke jenjang S2 dan berikutnya nanti Anda bisa mengambil beasiswa luar negeri untuk LPDP di S3. Itu sangat luar biasa, ya. Saya pikir demikian teman-teman, ya, yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tapi ketika kita melihat apa namanya di kelas, ketika kita kemudian memberikan ruang-ruang kritis yang terhadap apa yang disampaikan oleh dosen kita ketika kita belajar, seringkali itu bagian dari dianggap sebagai bagian dari kita tidak menghargai itu, kita tidak apa namanya menghargai apa yang disampaikan oleh dosen kita. Mungkin dengan misalnya kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau, ataupun ada pendapat lain yang kita mau sampaikan. Jadi bertanya, apakah itu termasuk dari karakter yang buruk? Izin tanggapan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, kritis itu penting. Kritikan itu juga tidak selamanya tidak baik. Dan kita juga tidak boleh anti kritik memang, karena kritik itu bisa membangun seseorang. Tetapi kritik yang produktif, hati-hati. Jadi kritik itu juga boleh, tetapi yang produktif. Jangan sifatnya mengolok, jangan sifatnya menguji. Mohon maaf, udah tahu tetapi sengaja, ada unsur kesengajaan mau ngetes dosennya. Kalau Anda tidak tahu, tidak paham, atau Anda punya perspektif yang berbeda, nggak ada masalah. Sampaikan, ini loh cara pandang yang benar, Pak. Tetapi kita mencari titik temu yang baik, ya. Jangan sampai, mohon maaf, namanya manusia, dosen juga tidak seperti malaikat. Ada dosen yang, mohon maaf, yang tidak suka dikritik, itu juga ada. Bahkan itu akan mempengaruhi kadang-kadang dalam penilaian. Ya, saya pikir cara mahasiswa itu macam-macam. Saya termasuk yang, mohon maaf, tidak terlalu konfrontatif jiwa saya. Karena beda-beda manusia, beda orangnya, beda cara penyelesaian. Saya lebih banyak mencari aman. Mohon maaf, misalnya dosen yang mengampu mata kuliah tentang ilmu, taruhlah misalnya di peternakan itu apa, ilmu hewan dan sebagainya. Saya biasanya bertanya, kalau saya dulu pernah di luar negeri, saya kuliah S1-nya itu di Yordania. Biasanya satu mata kuliah itu akan diampu oleh 5 dosen. Mata kuliah yang sama itu 5 kelas. Maka karena di sana itu model British, ya, dia model Inggris karena jajahan Inggris.
yang Yordania. Jadi satu materi itu, satu mata kuliah itu diampu bisa 5 kelas. Saya dosen ini bagaimana? Orangnya bagaimana? Dari situ saya akan mendapatkan input. Oh, dosen ini killernya luar biasa. Dia tidak mau tahu siapapun. Pokoknya sulit nilai, kan begitu. Jadi maksud saya begini, Anda harus tahu latar belakang orang. Penting sekali di dalam perkuliahan, di dalam kita melakukan sesuatu, background daripada orang itu penting untuk kita ketahui. Jangan misalnya, mohon maaf, contoh kecilnya, dosen Anda tidak punya anak misalnya, Anda bertanya tentang itu. Gimana ya Pak ya, kalau punya anak dan tidak punya anak? Nah, itu mengganggu seseorang. Maksud saya lebih baik tanya dulu, dosen itu gimana? Oh, dia nggak punya anak. Ya sudah, jangan tanya tentang itu, kan? Ini maksudnya. Jadi dalam latar belakang orang itu penting, supaya kita juga jangan mempertanyakan sesuatu yang akan berakibat tidak baik buat orang yang kita tanya. Maka paling penting adalah semua dosen kita pada dasarnya itu adalah certified. Mereka sudah memiliki kemampuan, dan saya pikir semua dosen sama. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar membangun dan itu ada argumentasi yang kuat, saya pikir tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada dosen yang anti kritik. Oh, gara-gara dia mengkritik lantas dia akan bermasalah. Saya pikir tidak ada. Sudah bukan zamannya sekarang ini ada dosen-dosen yang mengampu mata kuliah dengan pola lama yang sedikit-sedikit itu baperan gitu ya. Itu sudah nggak ada lagi zaman-zaman kita baper. Selamat ya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Saya pikir cukup. Teman-teman, saya harus mengucapkan terima kasih buat Anda semua. Kalau Anda tidak ada di sini, saya juga tidak ada di sini. Maka saya bisa di sini karena Anda masih stay di sini, dan selamat buat Anda semua, sukses buat Anda semua. Saya bangga dengan kalian, dan jadilah Anda pemimpin masa depan yang cemerlang, yang brilian. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.